selamat datang di Bisik Bincang Psikologi Asik. Nah, kali ini bareng aku Dea. Mungkin kalian semua penasaran siapa sih kakak-kakak cantik yang ada di samping aku ini. Nah, kakak-kakak cantik ini berasal dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja kali ya. Boleh dari kakak bisa? Hai, Assalamualaikum. Saya Hana dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan bersama saya. Hai, saya Izati. Saya juga pelajar tahun akhir psikologi daripada Universitas Kebangsaan Malaysia. Oke, berarti dengan Kak Hana dan juga Kak Izati. Panggilannya Kak Hana, Izati. Kak Izati. Oke, nah jadi Kak kita hari ini bakal ngobrol nih tentang magang dan juga prospek magang yang ada di Malaysia. Nah, Kak Hana dan Kak Izati ini kan magangnya di Indonesia nih. Boleh tahu untuk Kak Hana dan juga Kak Izati magangnya itu di mana? Untuk saya bermagang di bawah Balai Besar Pendidikan, di mana di bawahnya tu ada sekolah rakyat dan saya bermagang sebagai guru BK, guru bimbingan dan kaunseling. Kalau Kak Izati? Untuk saya pula, saya bermagang di PT PNM di Jalan Ahmad Yani di dekat Azadi sini. Oke, berarti dari dua bidang yang berbeda, dari pendidikan dan juga dari PIO. Nah, sebelum kita masuk ke magangnya, dia pengen tanya nih, gimana pengalamannya magang di Indonesia? How's the feel-nya? Pada mulanya agak takut, bercampur aduk rasanya, tapi excited juga karena ini yang pertama kali Hananya keluar negara juga. Jadi rasanya tuh bercampur aduk lah, dan Hananya juga tahu bahwa dalam 10 orang antara kami, Hana yang paling jauh tempat magangnya. Jadi kami tuh explore banyak transportation, pengangkutan umum gitu. Oke, kalau dari Kak Izati? Kalau dari saya pula, excited, tapi dalam masa yang sama nervous juga. Kenapa nervous tu? Sebab macam kita PIO, kalau dalam PIO biasanya akan di sumber daya manusia kan, kalau dekat mana-mana syarikat. Tapi kita tahu yang dalam PIO akan ada banyak dokumentasi. Perbezaan bahasa semasa dokumentasi tu yang buat saya nervous. Perbezaan bahasa Indonesia dengan Malaysia yang bercampur, mungkin sebenarnya ada susah sikit daripada bahasa. Oke, berarti lumayan nervous tapi juga seneng juga. Iya. Misalnya kayak Kak Hana akhirnya keluar negeri gitu kan, keluar dari Malaysia. Kalau Kak Izati ini first time ke Indonesia atau sudah pernah? Udah pernah sekali pernah. dulu ke Aceh. Oh, ke Aceh. Kampung ke? Bukan, libur. Oh, liburan. Oke. Nah, kalau kita bahas magangnya berarti ya, gimana, seru nggak magangnya gitu? Perasaannya gimana pas magang? Tadi kan juga ada kesulitan bahasa, gimana cara mengatasinya dari Kak Hana dan juga Kak Izati? Kalau dari saya, kesulitan tu pada awalnya kami baru nak belajar naik transportation. Jadi lepas kami ada cuba angkot, Transpadang, kereta api, Maxim. Jadi setiap hari tu kami bertukar-tukar mau lihat mana yang lebih cocok gitu. Jadi kami putuskan untuk naik kereta. Jadi dari asrama ke kereta, jadi perjalanannya 1 jam, sampai jalan kaki lagi ke sekolah rakyatnya. Jadi itu satu. Yang keduanya, kan saya sebagai guru BK dan anak-anaknya tuh, anak SR-nya tuh semua dalam kalangan SMP, dan mereka tuh fully cakap ngomongnya bahasa Minang. Ya, jadi kaminya tuh mencari inisiatif lain. Kami banyakkan aktiviti yang hard skill, kayak gambar, mewarna, main board game, main role play kayak gitu. Untuk mengatasi bahasa dan jarak perjalanan kerja. Berarti sudah mencobakan banyak experience perjalanan, transportation dan bagaimana. Kalau Kak Izati? Kalau saya pula untuk atasi nervous tadi kan, rupanya sampai je saya di PT PNM tu dah tak nervous langsung. Kenapa? Sebab situasi environment dekat PT PNM tu sendiri sangat close, sangat dekat antara satu sama lain. Jadi kaminya tu datang, perkenalkan diri, semuanya senyum, terus semuanya sapa, terus semuanya tanya Upin Ipin tu apa. Semuanya memang mulanya Upin Ipin, sangat gembira macam tu. Jadi ramai juga yang sebenarnya walaupun kami kan susah sikit mau bahasa Indonesia kan, jadi mereka tu yang mula dulu cakap bahasa Melayu.
Dari mana mereka tu dapat bahasa Melayu daripada Filipin. Jadi kami punya komunikasi tu, saya cuba bahasa Indonesia, mereka juga cuba bahasa Melayu bersama saya. Ada juga belajar bahasa-bahasa Minang, macam ciek, gitu. Cikgu. Cikgu. Gitu. Oke, banyak sekali multikultural ya yang terjadi di situ ya. Nah, kan udah magang nih. Kamu pengen tahu nih sistem di Malaysia itu sendiri kenapa akhirnya memilih untuk magang di Indonesia? Terus dari Kak Hana dan juga Kak Izati kenapa memilih dari sekolah dan juga PNM? Apakah itu dipilihkan atau kita pilih sendiri kira-kira? Oke, sejujurnya kami itu mendapat tempat magangnya dipilih oleh Universitas Negeri Padang sendiri. Jadi kami tuh ditempatkan di 5 tempat yang berbeza. Di empat. Maafkan saya, di 4 tempat yang berbeza. Di PT Layanan Psikologi, di Hermina, PTNM dan BPPKS. Jadi kami tu diberikan tempat magang tu tanpa yang kami yang pilih. Cuma boleh pilih dalaman aja masa tu. Mau ke Hermina rumah sakit atau mau ke lebih kepada PIO. Jadi kami tu diberi masa yang singkat jugalah untuk memilih antara daripada 4 tempat tersebut. Pilihannya itu satu saja atau Satu aja. Satu aja. Berarti dipilih sendiri. Iya. Oke. Tapi kenapa kami mau rata-rata antara kami kenapa mau bermagangnya di Indonesia waktu tu ialah untuk cari pengalaman. Kerana kalau bagi saya magang tu kan hanya 2 bulan. Tapi bekerjanya tu mungkin sampai bila-bila kan, sampai tua. Jadi bila lagi kita mau bekerja di negara orang, belajar macam mana cara etika budaya dan bekerja orang di negara lain. Ya, terus kami tu milih untuk magangnya di Indonesia karena kalau libur ke Indonesia itu kan udah biasa, bila-bila boleh. Tapi kalau magang ke Indonesia kan itu peluangnya cuma datang sekali. Ya. Gitu. Indonesia bagaimana? Apa yang paling favorit di Indonesia? Mungkin the food atau the wisatanya mungkin? Wisatanya, pantainya, makanannya enak-enak, murah-murah. Apa lagi? Pada saya orang-orangnya pun juga bagus, sangat mesra, sangat ramah. Tapi memang makanannya sangat seru, walaupun memang pecel gitu kan, ayam bakar gitu kan, kami rasa macam makan di mana-mana juga sedap, sangat enak. Sate, mie gacoan. Ya teman-teman yang suka mie gacoan ternyata orang Malaysia juga suka mie gacoan. Please bawa mie gacoan di Malaysia. Oh, tak ada mie pedas. Enggak ada. Mie Kalau gacoan tak ada. kalau kedainya tuh enggak ada. Tapi variannya ada mie pedas. Variannya ada. Kan levelnya sehingga level 8. Teman kami ada tuh yang memang Level ordernya 8. level 8. Tapi kalau Hananya level 0. Juga kuat pedas. Ya. Oke. Nah, itu kan kita udah bahas magang di Indonesia-nya sangat seru dari Kak Zati dan juga Kak Ana. Pengen menambah pengalaman kapan lagi gitu magang di Indonesia, di negeri orang gitu. Nah, dia pengen tanya kalau sistem magang di Malaysia itu sendiri gimana? Okey, kalau sistem magang di Malaysia tu kalau macam UKM, harus carinya sendiri. Biasanya sama kan di Indonesia juga carian tempat magangnya sendiri kan. Tapi kalau macam di UKM, kami tu enggak ada jurusan dulu. Jadi semuanya bisa, mau ke counselling, mau ke PIO atau mau ke perkembangan. Jadi itu dicari sendiri sama minatnya sendiri. Macam kalau di kami, angkatan kami, ada yang di Tadika, Taska. TK. Ada yang di pusat sosial gitu. Tapi kebanyakannya memang di syarikat, lebih ke arah PIO. Kalau lebih ke arah PIO tu peluangnya lebih banyak sebenarnya. Tapi ada aja yang mungkin harus mencari tempat magangnya ada waktunya kan. Jadi mereka tu cari aja yang PIO dulu. Nanti lepas habis magangnya yang wajib baru cari tempat yang lebih sesuai dengan minat. Kalau bidang klinis ke ada? Dia sebenarnya kalau di Malaysia tu S1 psikologinya memang khas psikologi aja. Dia tidak terperinci masuk. Kalau mau terperinci, mau satu ke klinis, mau ke klinis, konseling apa semua harus S2. ke S2. Oke, hampir sama juga dengan Indonesia. Jadi di S1 tuh kami tuh bebas untuk milih mana aja, ikut
minat dan ikut. Kalau orangnya mau sambung S2, dia itu adalah plus pointnya. Kalau dia ke tempat magang yang mengikut Sama minat dia, minat. sama untuk S2-nya. Kalau bidang klinis tu sebenarnya lebih terperinci. Lebih Terperinci kecil, lebih susah mau dapat tempatnya sebab yang bukannya klinis tu hanya hospital ataupun universitas lain. Tapi terbalik sebenarnya kalau kita tu mau magang klinis, kita yang perlu bayar. Kita yang perlu bayar klinis tersebut. Tapi kalau magang yang lain biasanya ke syarikat, ke perkembangan, kita yang dibayar. Ikut bulanan gitu. Sebab kita yang mau nyumbat ilmu kan kalau di bidang klinis. Jadi magang di situ tapi peluangnya untuk sambung S2 klinis itu sebenarnya sangat tipis. Kenapa kira-kira? Kenapa? Sebab Karena kecilnya kemungkinan untuk peluangnya tuh sangat susah. Ya, dia kayak kalau ada 200 orang yang apply, mohon, mungkin 10 hingga 15 orang aja yang akan diterima. Katanya dosen kami biasanya kompetitif. Kerana peluangnya nggak banyak, harus benar-benaran orang yang capable aja yang bisa. Yang memang benar-benar profesional di bidang klinis gitu. Berarti terbalik dengan yang bidang PIO. Iya, terbalik. Malah lebih banyak, lebih besar kesempatan di sana karena banyak mungkin perusahaan yang membutuhkan. Iya, betul. Oke, gitu. Nah, kan tadi kata Kak Izati banyak nih di bidang PIO. Kira-kira kalau kami dari mahasiswa psikologi di Indonesia, kalau pengen bisa meng-apply magang di situ, kira-kira bagaimana sistemnya? Kira-kira sama aja sebenarnya. Biasanya kami juga apply magangnya sama kerjanya daripada LinkedIn, daripada website perusahaan itu sendiri kan. Jadi kalau kalian daripada Indonesia juga mau magang ataupun kerja di Indonesia juga sama aja. Dia punya step untuk apply itu. Boleh ke LinkedIn, boleh ke website-website perusahaan itu sendiri. Apply kata mau magang daripada Indonesia. Tapi lepas tu dia akan ada beberapa step. Mungkin apply dulu, mereka akan bagi email untuk interview secara daring. Lepas tu akan interview lagi secara luring. Baru bisa masuk. Banyak step yang Banyak step. Jadi itu teman-teman kalau misalnya teman-teman di Indonesia pengen magang di Malaysia, itu mungkin kesempatan lebih besar itu di bidang PIO, di bidang community dan segala macam. Nah, kan Kakak Hana dan juga Kak Izati sudah menjalani magang nih. Kira-kira ternyata skill apa yang hard skill dan juga soft skill apa yang benar-benar perlu banget nih di bidang magang pas kita magang atau kerja mungkin nanti. Mungkin boleh dari Kak Hana. Oke. Hana sebagai seorang yang introvert, bercakapnya bila perlu aja. Jadi pas tahu harus jadi guru BK tuh, jadi itu sebenarnya satu challenge untuk Hana juga karena Hananya tidak banyak ngomong. Jadi Hana rasa kalau soft skill juga public speaking. Dimana kalau orangnya introvert atau extrovert atau ambivert sekalipun, dia harus punya public speaking skills ya, karena mau atau enggak kita tuh enggak boleh campur adukkan personal sama work life. Ya, jadi kita harus profesional juga dalam masa yang sama, enggak dalam masa yang sama tuh enggak mengambil personal ke campur aduk ya, personal ke profesional. Jadi public speaking tuh harus kerap diasah gitu. Kalau dari Kak Izati? Kalau dari saya, hard skill yang harus kita ada tuh, hard skill tuh biasanya tuh yang ni kan macam guna Excel gitu kan. Tapi memang kalau dalam bidang PIO, memang Excel tuh harus mahir banget. Kalau di Malaysia tuh sebenarnya ada satu lagi Power BI. Di sini juga guna Power BI. Power BI. Power BI itu biasanya ada dashboard untuk kita tuh presentasi ke semuanya. Power BI, Canva sama CapCut untuk edit video, poster semua tuh pasti perlu. Dan kita kalau lagi anak magang biasanya disuruh kita buat konten kan. Jadi skill-skill itu hard skill yang perlu saya rasa memang kalau kita ni pandai memang bagus kita magang. Plus point. Tapi soft skill juga macam Hana kata tadi, public speaking, bercakap, bergaul, adaptability. Those skills yang memang kalau kita magang, kita bekerja walaupun kita mahasiswa, sebenarnya kita dah kena ada skill-skill tu.
Berarti kan ini dari bidang yang berbeda dari sekolah dan juga dari community. Yang paling penting itu adalah tadi yang bisa kita ambil adalah public speaking gitu. Nah dari Kak Hana sendiri menjadi tantangan akhirnya ya. Nah tadi kan dari Kak Hana tantangannya mengenai public speakingnya nih. Aku pengen tahu dari Kak Izati kan di bidang PIO yang kesempatannya lebih besar. Kira-kira tantangan yang dihadapi di sana kira-kira apa pas magang di Indonesia? Sebenarnya kalau saya mau kata tak ada, tipu lah kan sebenarnya. Tapi tantangan yang terbesar saya rasa tu sebenarnya bahasa sebenarnya. Kerana bila kita ngomong kan, kalau udah biasa di Indonesia ngomongnya laju, campur bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Tapi di sini harus cuba ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Melayu. Jadi mereka senang faham. Tapi kalau mau typing, mau nulis, sebab kaminya suka selalu buat dokumentasi kan, harus di Indonesia kami yang baiki ayat-ayat tu. Kerana bahasanya lebih kurang bisa faham, tapi imbuhan, susunan kata, ada kalimatnya juga kan berbeda dengan Indonesia lain. Sama ejaan-ejaannya juga sebenarnya ada yang sangat beda. Jadi bila dokumentasi kan dapat lihat tantangan tu, perbezaan tu. Oke, tadi kan udah bahas tantangan mengenai bahasa dan juga tadi kalau Kak Hana kan ngerasa kurang bisa nih ngobrol di depan banyak orang. Nah kalau kita udah bahas tantangan, kita pengen tahu nih hal seru atau momen yang paling terkesan selama magang di Indonesia itu apa? Boleh dari Kak Hana? Karena kan bertemu dengan anak-anak mungkin lebih seru. Oke, kalau dari anak-anak SR itu, sekolah rakyat itu, mereka itu datang dari berbagai backgroundnya, tapi mereka itu ada seleksinya, kayak yang tidak berkemampuan atau yang harus dilindungi, jadi diambil dari keluarganya. Terus di sekolah itu juga kata ibu-ibu gurunya baru aja dibangunkan. Jadi sekolah itu sebenarnya untuk membantu untuk memutuskan rantaian kemiskinan gitu. Jadi bagi Hana itu bagus karena ramai anak-anaknya yang berbakat dari segi public speakingnya, dari bakat menggambar. Jadi Hana pikir kalau mereka tuh hendak dimasukkan ke sekolah itu, mungkin mereka hendak dapat mengasah bakat mereka. Jadi sekolah itu sebenarnya menjadi satu peluang untuk mereka juga dan bagus dibangunkan. Lagi mereka itu disediakan asrama lengkap, semuanya dikasih semua, makanannya dikasih tiga kali sehari, 2 kali snack. Jadi 5 kali. Jadi solatnya juga teratur, seragamnya juga dikasih. Kayak seragam yang warna apa ya? Yang pramuka coklat. Yang warna biru putih. Untuk SMP ya, celana biru, bajunya putih. Ya, yang itu. Lagi dikasih baju kayak baju sukan. Baju sukan dikasih 2, warna merah, warna biru. Ya, yang itu. Kasut juga dikasih. Jadi semuanya lengkap. Mereka itu datang cuman bawa baju tidur dan uang jajan kayak gitu aja. Itu hal terkesannya ya. Ya, terus lagi satu, karena kami tuh naik kereta. Dimana kalau kereta di sini tuh bagi Hana tuh bagus, karena kalau di Malaysia juga Hana naik kereta juga dari asrama ke rumah. Tapi perbedaannya tuh kalau jam 5 hingga jam 7 sore kaminya udah ndak akan dapat tempat duduknya. Jadi memang harus berdiri ya. Tapi kalau di sini tempat duduknya masih banyak, masih semuanya masih bisa duduk. AC-nya juga nyaman. Jadi kaminya pulang tuh dapat berehat sebentar di dalam kereta. Jadi kereta di sini tuh bagi Ana bagus. Ya. Waduh, sangat mengharukan ya. Terkesan ya, meninggalkan kesan yang sangat baik gitu. Cukup terharu nggak Kak Hana ketika mengajar anak-anak itu? Iya, karena mau nangis. Karena mereka tuh hari-hari akan datang, halo Kak Hana, halo, kayak gitu. Terus dibikin gambar
gambar, ini tuh Kak Hana. Terus ada kasih surat, kasih kadang-kadang mereka tuh petik bunga, nanti Kak Hana bunga, kayak gitu. Jadi semua tuh sebenarnya ada di kamar. Semua tuh udah disimpan, akan dibawa ke pulang ke Malaysia. Malaysia. Yang nantinya juga akan diceritakan dengan Iya, teman-teman. mereka tuh ada nanti Kak Hana, ini surat jangan dikasih ke orang ya, baca sendiri ya, kayak gitu. Ada semalam tuh hari terakhir kami di sekolah, jadi semuanya tuh nangis. Ya, Kak Hana kenapa harus cepat perginya? Mereka bilang, aku pikir Kak Hananya main di sini selama-lamanya. Ya, jadi kami tuh jelasin, kami tuh cuma bermagang. Jadi kalau kapan-kapan kesini ya nanti kami melawat mereka. Itu mungkin besok Kak Hana pengen kerjanya di sini juga bisa. Amin. Bisa bertemu dengan adik-adik lagi. Waduh, mendengarnya juga menguras air mata juga ya teman-teman. Nah tadi kan kita dengarnya dari Kak Hana nih tentang di sekolah. Kita pengen dengar dari Kak Izati nih gimana. Dan tadi kan juga disebutkan ternyata di Malaysia sendiri tidak jauh beda di Indonesia, bahwasanya di bidang PIO nih yang lebih besar kesempatannya. Gimana tuh? Adakah hal terkesan yang Kakak alami? Hal terkesan pada saya yaitu di PNM itu sifat kekeluargaannya tuh sangat tinggi. Jadi saya juga tahu yang sebenarnya PNM itu kan ada banyak cabangnya. Yang di cabang Padang ini rata-rata orangnya orang Minang. Jadi orang-orang Minang ni kekeluargaannya sangat tinggi. Nah, dibandingkan dengan yang di Jakarta, yang di tempat lain yang mungkin lebih kepada heterogen. Di sini bila kami juga ada sembang sama manager yang kalau di sini homogen itu tinggi, Minangnya orangnya ramai, kekeluargaannya itu sangat dekat. Jadi kami tu setiap pagi makannya beli makan sarapan sama-sama, dibawa ke kantor semula makannya dalam bulatan. Makan siang juga sama-sama. Jadi bukan aja buat kerja aja, bukannya hanya pergi bekerja pulang, enggak. Pergi bekerja bisa bercanda, bisa makan sama-sama. Itu adalah momen-momen yang saya rasa kalau sampai ke Malaysia saya akan rindu. Di mana lagi, di perusahaan mana lagi yang kita bisa mau titip apa pagi ini, mau titip makan apa pagi ini, mau kopi, mau itu. Jadi itu pada saya sangat akrab, sangat rapat. Dia punya pertalian antara kita walaupun anak magang 2 bulan, hanya 1 bulan dengan karyawan yang memang udah berada di situ. Dan bukan hanya di ruangan itu tapi di seluruh kantor. Di lantai bawah, sama pemimpin juga, sama manajer, semuanya gitu. Itu teman-teman, kalau kita bahas magang dan bahas pengalaman akan banyak hal-hal yang mengharukan. Jadi kita pengen balik lagi gitu ke masa itu ya Kak ya. Iya. Oke, nah terakhir nih, closing statement buat teman-teman semua yang pengen magang nih, anak UNP, psikologi UNP yang mau magang di Malaysia ataupun sebaliknya. Kira-kira closing statementnya biar magang itu seru dan juga dapat berjalan dengan baik itu gimana? Dari Kak Hana atau Kak Izati dulu? Closing statement tuh Mungkin orang Indonesia yang pengen magang di Malaysia atau kebalikannya, supaya magang itu seru gitu dan berjalan dengan lancar. Gitu. Kalau dari saya, bisa aja memang mau terbuka kalau memang anak-anak psikologi, anak-anak mana pun anak Indonesia yang magang ke Malaysia, boleh aja memang lihat di LinkedIn, di website. Tapi perkara paling penting saya rasa kalau mau kasih magang yang seru ialah sikap terbuka dan positif. Kerana kita sebenarnya nggak tahu beza, tapi ada perbezaannya tu. Tapi jangan put perbezaannya tu sebagai satu benda yang negatif. Fikir positif, ambil apa yang bisa ambil dan lihat apa yang kita boleh tambah daripada di sini untuk kita bawa kepada bila kita nak kerja nanti. Di mana-mana magangnya pun sama aja, cuma diri sendiri yang harus adapt dengan tempat itu sendiri. Gitu. Kalau dari Kak Ana? Kalau dari Hana rasa kalau perjalanan magangnya tuh akan lebih seru jika Anda semua yang mau ke Malaysia tuh ada rasa ingin tahu yang tinggi, berani keluar dari comfort zone-nya dan bisa melihat semua perkara tuh di sisi positifnya. Kita tuh ndak bisa menafikan, ndak bisa menidakkan bahwa kalau di perjalanan tuh pasti ada baik dan pahitnya kan. Jadi
berbalik kepada kita mau lihatnya Dari dari sisi sisi apa. apa. Iya, jadi yang lebih serunya itu rasa ingin tahu dan harus berani. Hana juga sendiri sebenarnya Hana tuh satu-satunya anak perempuan di keluarga. Jadi sebenarnya tuh Agak berat keluarga. agak berat keluarganya untuk kasih ke sini. Jadi Hana itu yakinkan dan mereka juga tahu Hana tuh bisa jaga diri, jadi dikasih ya gitu. Waduh, itu teman. Semoga kita orang-orang Indonesia punya kesempatan nih buat magang di Malaysia. Seperti kata Kak Izati dan Kak Hana tadi, yang penting kita bisa lihat dari sisi positifnya. Karena Iya. hal-hal negatif itu emang pasti ada gitu Iya. setiap perjalanan magang. Kita bikin enjoy, kita lihat dari sisi positifnya nantinya. Nah, ini sangat les sekali. Satu kata buat Indonesia. Boleh dari siapa dulu? Harus pikir dulu nih. Pikir apa? Apa ya? One word dulu ya? lah, Hana dulu. Cinta. Cinta. Loh. Oh, Cinta ke makanannya, pemandangannya, wisatanya, orang-orangnya, dan padangnya. Padangnya. Cinta. Kalau Kak Iya. Izati? Kalau saya pada saya sendiri memori. Kerana enggak semua tempat bisa kita pergi jumpa orangnya yang baru, orangnya lebih tahu Orangnya diri kita, baik. orangnya sangat baik. Semuanya akrab sama kita, sangat dilayan, sangat diterima, sangat baik di sini. Waduh, cukup mengharukan ya teman-teman. Itu dia tadi sesi akhir dari podcast kita hari ini. Sebenarnya terasa singkat. Ya, Karena terasa sangat singkat. ya we have to talk about something gitu ya, More. more. Kita talk some more gitu kan. Terima kasih banyak Kak Izati, Sama-sama, terima kasih ya. banyak Kak Hana untuk kesempatannya. Dan teman-teman, itu tadi sesi terakhir kita di podcast ini. Next podcast kita akan lanjut di episode selanjutnya. Saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.